Pernahkah kamu mendengar namamu dipanggil, padahal kamu tahu tidak ada siapa-siapa di belakangmu? Di sebuah desa terpencil bernama Sumber Arum, ada satu aturan yang tidak pernah boleh dilanggar. Aturan itu tidak tertulis, tidak terpajang di papan kayu, tapi semua warga tahu dan takut padanya. Jika ada yang memanggil namamu saat malam hari, jangan pernah menengok ke belakang. Sumber Arum terletak di balik hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Kabut turun setiap sore, menyelimuti atap-atap rumah kayu dan jalan tanah yang sempit. Tidak ada sinyal, tidak ada lampu listrik terang, hanya lampu minyak dan suara serangga malam yang menjadi teman. Desa itu sebenarnya damai. Warganya hidup dari bercocok tanam dan mengambil hasil hutan secukupnya. Namun kedamaian itu selalu terasa seperti jaring tipis, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Konon, puluhan tahun lalu, beberapa warga menghilang secara misterius. Mereka terakhir terlihat keluar rumah saat malam hari. Pintu rumah ditemukan terbuka, lampu minyak masih menyala, namun orangnya lenyap tanpa jejak. Tak ada bekas perkelahian, tak ada darah, hanya keheningan. Seorang tetua desa akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan. Hutan di belakang desa bukan hutan biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa mendengar, sesuatu yang bisa meniru suara orang yang paling kamu rindukan. Ia tidak pernah memanggil dengan suara asing. Ia selalu memakai suara yang membuatmu lengah. Suara ibu, suara ayah, suara pasangan, bahkan suara anak kecil. Dan jika kamu menjawab atau menoleh, ia akan tahu bahwa kamu siap diambil. Tahun demi tahun berlalu, aturan itu ditaati tanpa bantahan. Setiap anak yang lahir di desa itu diajarkan sejak kecil. Jika malam tiba dan ada yang memanggil dari belakang, tetaplah berjalan. Jangan berhenti, jangan menoleh. Hingga suatu hari datanglah seorang pemuda bernama Arga. Arga bukan warga asli. Ia datang karena ingin bekerja di kebun milik kepala desa. Wajahnya ramah, sikapnya sopan, dan ia tidak tahu apapun tentang aturan desa itu. Malam pertama ia menginap, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin menggesek daun-daun kering, menciptakan suara seperti bisikan panjang. Arga mencoba tidur di kamar kecil rumah kayu yang disediakan untuknya. Tepat tengah malam, ia terbangun. Ia merasa seperti ada yang berdiri di luar jendelanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaan. Lalu terdengar suara pelan. Arga. Tubuhnya langsung tegang. Suara itu lembut, familiar. Ia duduk perlahan di tepi ranjang. Arga, nak, napasnya tercekat. Itu suara ibunya, padahal ibunya telah meninggal 2 tahun lalu. Arga, ibu kedinginan, buka pintunya. Air mata Arga menetes tanpa ia sadari. Kerinduan yang selama ini ia tahan tiba-tiba menyeruak. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah ibunya benar-benar berdiri di luar rumah. Namun samar-samar ia teringat pesan kepada desa sore tadi. Jika malam hari ada yang memanggil, jangan pernah menengok ke belakang, jangan pernah membuka pintu. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih memelas. Arga, kenapa kamu tinggalkan ibu? Tangannya gemetar di gagang pintu. Hati ini bertarung antara rindu dan takut. Lalu suara itu berubah. Tidak lagi lembut, menjadi lebih dalam, lebih berat. Arga. Suara itu kini seperti 2 suara yang bertumpuk. Angin di luar berhenti tiba-tiba. Sunyi total. Arga tidak tahan lagi. Dengan nafas gemetar ia membuka pintu dan menoleh ke arah suara itu. Yang ia lihat bukan ibunya, melainkan sosok tinggi kurus berdiri di antara pepohonan. Wajahnya gelap, seperti bayangan tanpa bentuk jelas, namun matanya kosong dan dalam seperti lubang hitam. Sosok itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Esok paginya, warga menemukan Arga berdiri di pinggir hutan. Ia tidak hilang, ia masih ada, namun ada yang berbeda. Matanya kosong, tatapannya tidak fokus. Ia tidak merespon ketika dipanggil. Ia tidak mengenali siapapun, seolah jiwanya tertinggal di dalam hutan. Sejak malam itu suara dari hutan tidak lagi satu, kini ada 2. Setiap tengah malam terdengar seorang ibu memanggil lirih, dan suara seorang pemuda yang ikut memanggil nama orang-orang desa. Suara itu semakin sering terdengar, seolah sesuatu di dalam hutan kini bertambah kuat. Warga desa semakin waspada, mereka menutup jendela lebih awal. Anak-anak dilarang keluar rumah saat matahari terbenam, karena mereka tahu makhluk itu tidak hanya meniru suara,
Ia belajar, ia mengingat, dan mungkin suatu hari ia tidak hanya meminta orang untuk menoleh. Ia mungkin akan masuk ke desa tanpa perlu dipanggil. Dan jika suatu malam kamu berada sendirian, lalu mendengar namamu dipanggil dengan suara orang yang paling kamu cintai, jangan percaya, jangan menjawab, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi yang memanggil bukan ingin bertemu, melainkan ingin menggantikanmu.